sedikit yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita melaksanakan pertemuan secara asinkronus karena memang saya juga sedang ada kegiatan dan saya rasa tidak terlalu kondusif untuk bisa melaksanakan perkuliahan secara sinkronus. Jadi saya buat pelaksanaan secara asinkronus, tapi dugaan saya sudah bisa mengcover hampir 80% dari materi yang saya sampaikan. Nanti mungkin akan saya kirim juga untuk PowerPoint-nya sehingga ada bahan tambahan ya untuk Anda mempelajari lebih dalam terkait dengan etika penelitian. Ini saya ulas sedikit saja. Jadi kalau kita bicara etika penelitian, sebenarnya ada dua etika penelitian yang diterapkan dalam proses penelitian. Yang pertama adalah etika terhadap subjek, mau bisa subjek yang memang terlibat langsung dalam penelitian kita, maupun subjek yang secara tidak langsung tidak terlibat dalam penelitian kita, gitu ya. Tapi ternyata ada satu lagi etika yang harus kita penuhi, yaitu etika terkait dengan integritas penelitian. Jadi bagaimana kita membuat laporan tapi tidak menyinggung orang lain, tidak menyalahi aturan dan lain sebagainya. Yang kemarin sudah kita pelajari adalah etika terkait dengan subjek yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penelitian kita. Jadi bagaimana kita bisa memastikan apakah subjek itu tersakiti atau tidak, baik secara fisik maupun secara mental, dan lain sebagainya. Ada tiga prinsip umum sebenarnya yang diterapkan dalam etika penggunaan subjek dalam penelitian. Ada yang pertama ada eh, apa namanya replacement. Replacement itu mengacu kepada penggantian. Artinya kalau Anda penelitiannya menggunakan subjek primata, primatanya ternyata masuk dalam daftar hewan yang dilindungi, maka Anda dituntut untuk bisa mencari pengganti apakah ada subjek lain yang bisa digunakan tapi memiliki status konservasi yang jauh lebih aman lah bahasanya begitu. Atau Anda tetap bisa menggunakan primata sebagai subjek Anda, namun Anda harus merubah metodologi yang betul-betul tidak menyakiti. Jadi prinsip replacement harus terpenuhi. Yang kedua, refinement. Jadi kalau semisal sudah ditetapkan, mau tidak mau kita tidak bisa mencari penggantinya, hanya primata itu yang bisa dijadikan subjek karena memang arah penelitian kita sangat spesifik dan metodologinya juga tidak bisa kita tawar-tawar lagi gitu ya. Ya memang harus seperti itu sudah ajak metodenya memang metode yang harus secara langsung menyakiti hewan. Maka kita harus memastikan ada refinement ya. Semua yang kita lakukan itu betul-betul minim menyakiti, minim resiko. Itu yang kedua. Yang terakhir reduction. Reduction artinya mengurangi. Artinya kalau sudah tidak ada penggantinya, sudah kita turunkan level menyakitinya, kita juga harus memastikan kalau bisa tidak terlalu banyak yang tersakiti. Mungkin cukup dua saja. Jadi ini masalah eh, penentuan jumlah sampel yang ideal untuk penelitian yang memang bersinggungan dengan etika penelitian. Kalau untuk sampel yang aman, yang tidak bersinggungan seperti avertebrata, ini sampelnya bisa berapapun, bahkan bisa ratusan, belum ada masalah. Tapi kalau untuk vertebrata, terutama beberapa hewan yang sangat-sangat dilindungi, maka dua sampel saja sudah menjadi masalah gitu. Jadi ada tiga prinsip yang harus penuhi dalam penelitian menggunakan hewan dan manusia pada khususnya sebagai subjek penelitian. Kalau manusia, karena manusia punya kemampuan untuk berpikir, maka harus ada semacam diskusi juga. Diskusi harus ada informed consent, harus ada kesepakatan yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan di atas materai dan tidak boleh ada kegiatan menipu, merayu dan lain sebagainya. Jadi harus jujur secara rinci terkait dengan eh, prosedur penelitian yang akan dilakukan dan kira-kira
apa yang akan diperoleh oleh si subjek penelitian itu. Jadi ada 3 prinsip untuk yang secara umum dan ada tambahan untuk manusia. Baik, mungkin langsung saja saya geser ke yang terakhir terkait dengan integritas penelitian. Nah, selain etika terhadap subjek penelitian, kita juga harus memperhatikan etika terhadap integritas penelitian. Ini seringkali dilanggar bahkan oleh dosen ya, bahkan oleh peneliti, apalagi mahasiswa, betul ya gitu ya. Ada 2 poin yang sering dilanggar. Yang pertama adalah penipuan. Kok ada penipuan dalam penelitian? Banyak, apalagi kalau kita sudah hopeless ya, mengambil data, apalagi terus juga mendapatkan pressure dari atas dan bawah, dari pembimbing, dari bawah juga ada pressure dari teman-teman sudah pada selesai semua pengambil data, datanya sudah bagus semua. Nah, delalah kita datanya kurang bagus. Pressure dari bawah ada, dari atas ada, diminta untuk selesai segera. Karena datanya kurang bagus atau datanya kurang lengkap, maka kita mencoba melakukan manipulasi data. Kita tambahkan sedikit, kita kreasikan sedikit itu ya, supaya data yang kita peroleh memang sudah bisa diteruskan ke pengujian, ke analisis data, atau sudah bisa kita interpretasi. Nah, ini banyak sekali terjadi, bahkan di level yang sangat-sangat eh, apa namanya pakar gitu ya. Kadang-kadang penipuan masih ada. Namun kalau penipuan yang dilakukan oleh pakar biasanya jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Semisal ada satu data yang kurang, maka pakar itu biasanya tahu data ini kemungkinan angkanya di angka segini-segini. Jadi masih ya anggaplah prediksinya masih masih bisa tepat lah. Itu permasalahan yang umum terjadi. Kalau di pendidikan, di penelitian sosial, ada namanya kegiatan validasi instrumen. Jadi sebelum ke lapangan, sebelum mengambil data, sebelum ke sekolah, sebelum ke masyarakat, instrumennya perlu kita ujikan. Nah, pada saat kita mengujikan, dari 100 butir soal, semisal ya, itu seringkali terjadi yang valid hanya 10 soal. Bayangkan, 100 yang valid hanya 10 soal. Bagaimana kita bisa melanjutkan kalau yang valid hanya 10 soal? Kalau harus mengganti soal kembali dan harus menyebar ulang kembali kuesioner yang untuk validitas, saya rasa sangat-sangat menambah beban biaya, waktu, dan juga tenaga. Jadi banyak akhirnya penelitian di dunia sosial, apalagi mahasiswa itu mencoba mengutak-ngatik sedikit gitu ya, supaya ya at least dapat 20-30 butir soal yang valid. Jadi diutak-atik sedikit angkanya, nanti ditujukan kepada pembimbingnya, Pak, ini ternyata sudah banyak, hampir 50% valid, Pak. Bisa bisa lanjut ya, Pak? Bisa, bisa, silakan lanjut gitu. Padahal realnya hanya 10% yang valid. Hanya 10 butir soal. Ini hal-hal yang mesti dihindari oleh seorang peneliti, bahkan pakar tadi yang saya sampaikan di sebelumnya, meskipun pakar bisa memprediksi dengan sangat baik, semisal ada missing data, kita bisa prediksi karena kita tahu bentuk data segala macam, kita tahu data yang akan keluar itu sebesar apa, tetap tidak boleh dilakukan karena kita memang harus betul-betul melaporkan apa yang kita amati. Itu sifat dari empiris, sifat dari kegiatan penelitian yang sifatnya adalah empiris ya. Jadi harus melaporkan secara benar ya data yang kita peroleh. Tidak boleh kita sembunyikan, tidak boleh kita manipulasi, tidak boleh kita utak-atik. Jadi apa yang kita amati, ya itulah yang kita laporkan. Kalau ada data pencilan, bagaimana? Kalau data pencilan itu biasanya kita hilangkan. Jadi bukan kita apa namanya utak-atik, tapi kita hilangkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah plagiarism. Ini biasanya terkait dengan proses penulisan dan banyak sekali dilanggar oleh eh, banyak orang sebenarnya, terutama penulis yang baru mulai menulis gitu ya, apalagi langsung menulis bahasa Inggris atau mungkin deadline-nya terlalu cepat
sehingga banyak yang melakukan plagiarism. Plagiarism ada dua, ini yang agak repot. Yang pertama adalah plagiarism yang nyata, artinya betul-betul sengaja untuk mengcopy tulisan dari orang lain, mengcopy ide dari orang lain. Saya rasa ini tidak ada masalah, mudah untuk kita kenali. Yang repot adalah plagiarism yang kedua, yaitu plagiarism yang memang betul-betul secara tidak sengaja kita mengikuti ide orang lain, kita mengikuti tulisan orang lain. Kok bisa sih? Bisa saja. Jadi kalau Anda sering membaca artikel yang Anda sukai berkali-kali, gitu ya, maka secara tidak langsung akan terpatri dalam eh, pikiran Anda gaya tulisan yang ditulis oleh autor itu, autor tersebut. Betul nggak? Betul ya? Jadi sudah terpatri dalam otak Anda, maka secara tidak langsung, meskipun Anda bebas dari artikel yang tadi itu sudah Anda singkirkan, Anda menulis sendiri, sudah menyiapkan word sendiri, ngetik sendiri, tapi bahasanya biasanya bahasa yang mirip dengan artikel yang sudah Anda baca berkali-kali. Betul nggak? Harusnya betul. Harusnya apa yang saya rasakan juga Anda rasakan. Jadi kalau sering baca, pasti akan terpengaruh dengan gaya penulisan yang dihadirkan oleh artikel yang sering kita baca. Ini ada yang sengaja, ada juga yang tidak sengaja. Nah, untuk fraud ada error, ada penipuan. Yang salah adalah penipuan. Kalau error nggak ada masalah. Jadi data pencilan, data aneh itu tidak masalah. Itu bisa dihilangkan. Tapi yang tidak boleh adalah penipuan. Penyelesaiannya biasanya ada proses peer review ya. Nah, kalau untuk plagiarism juga ada Turnitin, maka di untuk sekarang ya, untuk sekarang aturannya kalau di S1 dulu itu kan hanya skripsi saja yang wajib Turnitin. Dan kalau tidak salah tingkat kesamaannya tidak boleh lebih dari berapa saya lupa, 20% atau berapa. Nanti ada di pedoman. Tapi tahun ini kita coba untuk memperluas, tidak hanya skripsi, PKL, laporan PKL juga ada syarat lulus Turnitin. Jadi ini harus betul-betul Anda cermati. Nanti pada saat membuat proposal, usahakan bebas dari plagiarism. Karena kalau sudah tidak bebas, kemudian Anda masuk ke Turnitin, ini akan repot ya untuk bisa memperbaiki atau mengulang kembali. Karena kalau sudah jadi outline, sudah jadi satu draft proposal, diminta bongkar ulang itu rasanya malas sekali. Jadi kalau bisa dari awal Anda harus usahakan menulis sendiri dan bebas dari plagiarism. Terkait dengan plagiarism, sebenarnya ada masalah baru ya yang kita hadapi dalam dunia penelitian. Ada robot yang berkembang, ada artificial intelligence. Eh, sebenarnya ini masih dalam perdebatan. Ada beberapa orang yang merekomendasikan karena ini sifatnya adalah teknologi. Kalau ada teknologi yang memudahkan kerja kita, harusnya tidak kita tolak mentah-mentah. Tapi kalau kita bicara apa namanya plagiarism, ini kan sebenarnya bukan ide kita, bukan tulisan kita yang ada di suatu draft gitu ya, tapi dibantu oleh tulisan robot. Jadi secara etika kita sudah melakukan pelanggaran plagiarism karena sebagian besar tulisan yang ada bukan tulisan kita, melainkan tulisan robot. Nah, ini masih perdebatan, tapi sampai saat ini memang masih diperbolehkan dan belum ada sistem untuk bisa memblokir apakah tulisan itu dibuat secara utuh oleh Anda atau memang ada beberapa part yang dibantu oleh robot. Belum ada sistemnya. Jadi masih diperbolehkan. Dan memang masih banyak penulis, bahkan penulis yang pakar yang sudah populer, ini masih menggunakan bantuan dari AI, Artificial Intelligence. Nah, mungkin untuk kondisi transisi seperti ini, bagi Anda mungkin ini semacam ini kali ya, semacam rekomendasi, mungkin bisa Anda manfaatkan gitu ya, karena belum ada aturan yang jelas, jadi mungkin bisa Anda manfaatkan untuk memadukan tulisan sendiri yang dipercantik dengan bantuan artificial intelligence. Karena biasanya kalau kita, apalagi orang-orang awam yang baru menulis, itu tulisannya
kurang bagus kalimatnya, kurang baku bahasanya gitu ya. Kita bisa gunakan artificial intelligence untuk membantu kalimat yang kita rasa kurang bagus menjadi kalimat yang bagus dan baku secara bahasa gitu. Baik. Itu untuk tambahan sedikit terkait dengan etika penelitian. Sekarang kita masuk ke pertemuan terakhir, yaitu teknik penulisan. Saya tambahkan proposal. Sebenarnya adalah teknik penulisan secara umum. Proposal ini karena di perkuliahan metodologi penelitian, arahan Anda yang paling awal adalah membuat proposal. Jadi saya tekankan hanya pada teknik penulisan proposal. Baik, ini saya ambil dari medsos. Ada dialog antar sejoli. Di sini kalau kita terjemahkan dari dialog ini memang sudah ada beberapa poin ya yang kita bisa anggap. Poin pertama ada pendahuluannya. Pendahuluannya berarti kayaknya kita sudah nggak bisa lanjut lagi gitu ya. Ada rumusan masalah. Kenapa? Rumusan masalah biasanya bentuknya pertanyaan. Mengapa? Latar belakang jelas. Ternyata permasalahannya adalah LDR. Nah, untuk memperkuat mengapa harus dilakukan, harus ada dasar teori, kemudian ada pembahasan dan juga ada kesimpulan. Jadi secara garis besar, proposal itu harus ada pendahuluan, harus ada rumusan Pak, masalah. mohon maaf, Ya, sepertinya, share screen-nya belum keganti, Pak. oke, saya stop ini dulu kali ya, screen dulu ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, ini ada dialog yang saya ambil dari media sosial. Baik, saya lanjutkan. Yang jelas dalam penulisan proposal, penulisan laporan harus ada pendahuluan. Kemudian harus ada rumusan masalah yang biasa sifatnya pertanyaan, menjawab dugaan atau hipotesis yang Anda usulkan gitu ya dalam bentuk pertanyaan. Harus ada latar belakang yang relevan dengan yang akan Anda amati atau Anda teliti. Kemudian harus ada dasar teori. Kalau di S2, S3 biasanya dasar teori lebih menguatkan konsep dari variabel yang Anda gunakan. Jadi kalau Anda semisal penelitian pengaruh suhu terhadap pertumbuhan, maka variabel suhu dan juga pertumbuhan harus Anda jelaskan dalam dasar teori. Apa sih yang dimaksud dengan suhu, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Kemudian ada teori yang harus Anda urai. Ada konsep, ada teori. Konsep itu definisi dari suatu kata, suatu istilah. Jadi suhu definisinya apa itu adalah konsep. Jadi konsep tentang suhu, suhu adalah apa gitu ya. Itu konsep. Kalau teori berarti adalah keterkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Jadi kalau kita mengusung penelitian, terdapat hubungan antara suhu dengan pertumbuhan, maka dasar teorinya itu harus bisa mengkaitkan apa yang menyebabkan suhu itu bisa mempengaruhi pertumbuhan. Jadi ada klausulnya, ada benang merahnya, ada dasar hukumnya, dasar teorinya gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk Anda menggabungkan atau merelate dua variabel, dua konsep, tapi dua konsep tersebut sebenarnya secara teori tidak masuk akal untuk bisa ketemu gitu. Itu tidak bisa. Jadi harus harus bisa dipastikan secara teoritis bahwa satu variabel dengan variabel lain memang terkait, memiliki kaitan gitu. Itu dasar teori. Kemudian ada pembahasan, pembahasan memperjelas latar belakangnya apa, kemudian disampaikan secara induktif, yang terakhir dibuat kesimpulan. Secara garis besar, itulah tulisan ilmiah, itulah tulisan proposal ya, pendahuluan sampai dengan, kalau untuk proposal berarti sampai dengan metodologi penelitian. Baik,
cakupan proposal penelitian. Apa saja yang terlingkup dalam proposal penelitian? Yang jelas harus ada ide penelitian. Kemarin sudah kita pelajari dan sudah saya buatkan tugas. Saya belum cek, mungkin nanti saya akan cek dan saya akan berikan feedback ya. Dari situ sebenarnya suatu langkah ya, langkah untuk Anda bisa mencari ide penelitian dan kemudian bisa mengembangkannya di semester berikutnya dalam entah itu kegiatan PKL atau kegiatan skripsi. Kemudian harus ada hipotesis dan juga prediksi. Sebenarnya kata harus ada kurang tepat ya. Sebenarnya boleh ada, boleh tidak. Jadi kalau kita bicara penelitian deskriptif, penelitian untuk melihat catatan baru, semisal, kita tidak perlu tidak memerlukan hipotesis sebenarnya. Jadi semisal penelitian distribusi baru dari jenis katak apa gitu ya, atau mungkin ada satu perilaku unik dari primata apa, atau mungkin ada perilaku kawin baru dari si burung apa. Itu penelitian deskriptif yang sebenarnya tidak perlu hipotesis. Tapi kalau kita bicara akademisi, di mana Anda belajar banyak sekali mata kuliah, banyak sekali konsep, dan banyak sekali teori, maka harapan dari kita, dari kami, dari akademisi, melahirkan suatu riset yang didasari oleh cara berpikir yang sangat-sangat ilmiah, sangat-sangat teoritis. Jadi memang sangat-sangat di-encourage untuk semua mahasiswa menghasilkan penelitian yang memiliki hipotesis. Apa sih yang dimaksud dengan hipotesis? Sesuatu yang memang kita punya beberapa jawaban dan biasanya secara operasional kaitannya dengan sesuatu pekerjaan atau penelitian yang sifatnya itu membandingkan atau menghubungkan atau satu lagi permodelan, melihat pola. Jadi harus ke sana. Kalau membandingkan, kita pasti punya dugaan mana yang lebih baik. Semisal kelas A dengan kelas B. Kalau saya bandingkan, saya punya dugaan. Kalau dari performance, saya rasa kelas A jauh lebih bagus dibanding kelas B. Itu hipotesis. Kenapa? Karena saya punya dasar teori. Kelas A dari semester 1, semisal belajarnya tekun. Orangnya juga, mahasiswanya juga memiliki attitude yang bagus, manner yang bagus, dan lain sebagainya. Itu hipotesis. Itu yang diharapkan oleh akademisi. Melahirkan penelitian yang memiliki hipotesis, memiliki dasar teori yang kuat. Kemudian, apalagi yang harus terlingkup dalam proposal, harus menentukan dan memilih cara pengukuran. Kemudian, menentukan sampel harus masuk dalam metodologi penelitian, menentukan strategi dan desain penelitian, mau eksperimen kah, atau deskriptif kah, atau korelasional kah, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan cara untuk menganalisa data. Itu semua harus masuk ke dalam proposal. Tidak boleh tidak ada yang masuk. Semua harus masuk, terutama bagi Anda yang berada dalam lingkup akademisi. Ini tujuan, mungkin Anda sudah paham, ada yang tujuannya untuk memperoleh hibah penelitian seperti dosen dan juga peneliti lainnya dari lembaga pemerintah atau lembaga lain. Biasanya kita apply. Sebenarnya mahasiswa juga kalau tidak salah banyak peluang mendapatkan beasiswa penelitian dan angkanya fantastis loh. Kalau pengalaman saya dan mungkin beberapa laporan dari teman-teman yang lain, ada yang dapat dana dulu ya dulu pernah itu dari Nagau ada dari mana satu lagi ya memberikan funding untuk mahasiswa S1. Kalau lolos itu angkanya fantastis sampai 100 juta. Padahal kegiatannya mungkin maksimal dana yang dikeluarkan 30 juta atau 20 juta. Sisanya bisa betul-betul masuk kantong. Jadi kalau saya bicara sisanya masuk kantong, saya rasa potensi juga nih untuk Faisal atau siapa gitu ya. Jadi sisanya bisa dibuat untuk modal nikah atau apalah gitu ya. Lumayan itu. Memang banyak-banyak yang seperti itu. Jadi memanage grant yang diperoleh, uang yang diperoleh nanti eh, sisanya dibuat untuk keperluan yang lain. Kemudian
memberikan saran untuk mengembangkan dan memperbaiki hasil pemikiran dari peneliti. Ini konteks untuk Anda mungkin ya, pada konteks proposal gitu ya. Nanti ada seminar proposal, sebentar ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, ada kegiatan seminar proposal. Di situ Anda akan direview oleh banyak dosen dan juga teman Anda sendiri. Ada peer review, yaitu teman Anda sendiri. Ada review dari pakar. Nanti akan memberikan banyak masukan untuk hasil pemikiran yang sudah Anda buat. Ya, tujuannya memang untuk mengembangkan dan memperbaiki rancangan penelitian yang Anda buat. Yang terakhir adalah kelayakan bagi tugas akhir mahasiswa. Jadi ada 3 tujuan proposal. Isi dari proposal. Yang pertama, apa yang akan dilakukan, langkah-langkah rinci penyempurnaan penelitian, kemudian apa yang mungkin akan diperoleh, prediksi hasil yang diperoleh, dan bagaimana memposisikan ini yang paling penting, mencari state of the art dan juga novelty dari suatu ilmu yang sudah ada gitu ya. Jadi kita lihat ilmu yang sekarang seperti apa, kita urai semua dalam proposal kita elaborasi hingga kita menemukan satu gap yang nanti bisa kita kembangkan sehingga mendapatkan satu insight baru, satu pengetahuan baru untuk apa namanya sumbangsi dalam dunia pengetahuan. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya bisa share ada satu AI yang cukup bagus yang bisa membantu kita, mengakomodir kita, membuat state of the art dengan sangat-sangat mudah gitu ya. Jadi kita just only apa namanya memasukkan kata kunci, maka di situ nanti akan langsung muncul state of the art untuk penelitian ini apa saja. Jadi ada elaborasi yang sangat lengkap. Kalau ada waktu. Baik, kita masuk ke ranah yang lebih teknis, gaya penulisan dan juga format. Ada beberapa poin yang mesti dipertimbangkan. Yang pertama adalah gaya tulisan umum. Ini terkait dengan pemilihan kata dan juga pemilihan kalimat yang Anda gunakan dalam penulisan ilmiah. Kata kerja sangat penting ketika Anda menulis, terutama menulis dalam bahasa asing, bahasa Inggris. Bahasa yang bias ini juga sangat penting untuk Anda pertimbangkan, hindari bahasa bias. Kemudian sitasi juga sangat penting. Berkali-kali dalam kegiatan seminar proposal dan juga sidang, kritisi terkait dengan bagaimana Anda melakukan sitasi dan juga membuat daftar pustaka itu masih banyak sekali. Kalau saya memang menganjurkan menggunakan reference manager, Mendeley, Zotero, atau satu lagi Endnote, itu bisa Anda gunakan. Itu sangat mempermudah Anda untuk bisa membuat sitasi sesuai dengan style yang Anda inginkan dan juga lebih praktis ya. Kalau ada beberapa penyesuaian, mungkin ini bisa dilakukan belakangan gitu ya, setelahnya. Tapi yang jelas jauh lebih praktis dan jauh lebih mudah dibandingkan Anda menggunakan sistem yang manual. Kita bahas satu persatu. Gaya tulisan umum. Proposal mesti ditulis dengan singkat dan jelas dan memperhatikan beberapa poin. Singkat dan jelas artinya tidak bertele-tele, tidak bercerita tentang sesuatu yang tidak relevan. Pernah ada mahasiswa eh, awalnya bimbingan saya, tapi setelah itu mahasiswanya menghilang. Membuat latar belakang dari suatu penelitian. Penelitiannya kalau nggak salah terkait dengan keanekaragaman burung kalau tidak salah. Pas saya baca, saya sedikit tersenyum. Ternyata di awal, di 2 paragraf awal, lebih banyak cerita terkait dengan cerita sastra gitu ya, terkait dengan kebesaran Tuhan segala macam, kebesaran pokoknya kehebatan dunia ini. Baru nanti lanjut di paragraf berikutnya ke konteks yang sesuai, yaitu konteks ilmiah. Nah, hal seperti ini harus dihindari. Sesuatu yang sifatnya sastra, sesuatu yang sifatnya tidak relevan. Contohnya tadi membesarkan keagungan Tuhan dalam
latar belakang ini kurang tepat, jadi harus dihilangkan. Jadi harus singkat dan juga jelas dan relevan dengan apa yang kita akan lakukan. Oke, ada beberapa poin yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah penulisan yang objektif, tidak subjektif. Apa sih yang dimaksud dengan objektif? Tulis berdasarkan fakta yang ada. Tulis berdasarkan apa yang Anda temui pada artikel sebelumnya, apa yang dikemukakan pada artikel sebelumnya, bukan subjektivitas dari Anda sendiri. Kadang-kadang ada juga tuh. Jadi pada saat kita menulis, kita tidak menggunakan data, tapi kita menggunakan subjektivitas kita yang biasanya dari intuisi atau dari insting. Ah, menurut saya begini nih, menurut saya begini nih. Padahal sebenarnya mungkin contoh yang sebelumnya, suhu dan pertumbuhan tanaman. Bisa jadi ini tidak ada dasar teorinya, tapi menurut Anda secara subjektif ini ada teorinya, ada kaitannya. Anda mencoba untuk membuat keterkaitan antara suhu dengan si pertumbuhan, pertumbuhan ini ya apa namanya dari suatu tanaman. Seperti halnya kalau kita bicara sesuatu yang mistis. Kalau dari dasar teori harusnya tidak ditemukan. Tapi kalau secara subjektif kita bisa jadi gitu ya. Kita tuangkan di situ. Atau sesuatu yang sifatnya adalah pesan-pesan moral dari nenek moyang kita gitu ya. Itu biasanya kita akan tuangkan juga. Padahal itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif. Nah, itu harus dihindari. Kemudian hindari literary device atau bahasa sastra. Jangan banyak menggunakan istilah-istilah apa namanya sastra-sastra seperti yang hiperbola segala macam bahasa-bahasa kiasan-kiasan yang sulit dimengerti. Karena ketika kita menulis tulisan ilmiah, kita punya target. Targetnya itu orang ilmiah yang memang biasanya butuh tulisan yang mudah untuk dipahami, bukan tulisan yang sifatnya sastra, apalagi kita harus menerjemahkan. Kan biasanya kalau sastra gitu ya, kalimat demi kalimat itu tidak terkoneksi, tidak link gitu ya, dan semuanya susah untuk diterjemahkan. Hingga perlu waktu, perlu orang yang jago tafsir untuk bisa menafsirkan apa yang dimaksud oleh kalimat ini gitu. Jadi dibuat tulisan yang ilmiah, yang mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kemudian hindari colloquial expression dan bahasa sehari-hari atau jargon. Jadi jangan sampai Anda di proposal menuliskan di tengah-tengah biologi jaya-jaya gitu ya. Biologi salam lestari hayati gitu. Hilangkan itu. Bahasa sehari-hari juga sama, dihilangkan. Jangan jangan ada biasanya kalau anak-anak sekarang kan kalau nggak ngomong apa tuh ya. Yang saya sering dengar itu bahasa apa tuh BG segala macam tuh G ya gitu. Itu mungkin harus dihilangkan. Jadi selalu ingat, Anda tidak sedang menulis jurnal perjalanan atau cerita novel, melainkan menulis proposal ilmiah. Jadi jangan menggunakan bahasa sehari-hari, jangan menggunakan bahasa sastra dan lain sebagainya. Gunakan bahasa ilmiah. Ini aturan kata kerja sangat penting ketika Anda menulis dalam bahasa asing. Jadi harus bisa memastikan bahwa ada beberapa kalimat untuk bisa mendeskripsikan suatu kegiatan. Ada past tense, ada perfect tense, ada juga present tense. Itu juga harus Anda pahami. Saya rasa ini saya lewatkan saja. Kemudian bahasa yang bias. Apa yang dimaksud dengan bahasa yang bias? Karya tulis ilmiah tidak boleh berisi kalimat tersirat atau evaluasi yang tidak relevan kepada suatu kelompok tertentu. Ini sebenarnya link dengan etika integritas, etika penelitian. Apa yang kita tulis bisa secara tidak langsung menyinggung orang lain yang nanti akan membacanya. Jadi harus bisa mendeskripsikan kelompok dengan akurat, dengan tepat, dan tidak menimbulkan isu SARA, isu konflik. Contoh, kalau di Amerika ada kelompok kelompok orang Korea kalau tidak salah eh, lebih sering disebut sebagai Asian American. Padahal mereka lebih suka dipanggilnya Korean American. Nah, ini kita harus pilih. Jadi jangan menggunakan Asian American dalam tulisan Anda. Kemudian juga sama orang Timur, juga ini juga harus kita kita pilihkan kata yang tepat. Apakah orang Timur ini bisa mewakili dengan sangat baik ya suatu kelompok masyarakat yang ada di Timur? Kalau tidak bisa, kita cari yang lebih baik.
Kemudian kita harus melabelkan suatu kelompok dengan sesuatu yang mereka suka. Kalau yang di atas ketepatan sebenarnya Asian American itu sebenarnya kan kalau kita bicara ASEAN semua orang Asia masuk ya. Padahal di situ ada hanya orang Korea saja. Yang kedua, melabelkan sesuatu berdasarkan yang mereka suka. Contohnya old adults, mereka tidak suka kalau di proposal tidak suka kalau kita menuliskan old adult, sukanya elderly. Jadi kita tidak suka kalau di proposal kita menuliskan nenek-nenek atau kakek-kakek, tapi mungkin dituliskan lansia, orang-orang yang sudah lanjut usia. Begitu pula dengan bencong, jangan menuliskan bencong, ganti menggunakan bahasa yang lebih sopan, lebih baik, yaitu Maria. Jadi harus diperhatikan, jangan menggunakan bahasa yang tidak disukai oleh suatu kelompok. Kemudian ungkap partisipasi suatu kelompok dalam penelitian Anda. Jadi harus diungkap partisipasinya. Jadi kalau ada satu kelompok yang memberikan sumbangsih dalam penelitian Anda, maka harus Anda ungkap dengan sangat baik, sangat detail. Tidak boleh kita sembunyikan. At least dalam acknowledgement mungkin bisa kita sampaikan bahwa ada satu kelompok yang terlibat, yaitu kelompok apa gitu. Baik, berikutnya sitasi. Ini hal yang penting yang perlu Anda pelajari, perlu Anda pahami, dan memang akan terus Anda bawa sampai nanti Anda sidang ya. Ada dua format sitasi yang perlu Anda ketahui. Ada sitasi akhir, ada sitasi awal. Sitasi akhir itu mengklaim pernyataan. Jadi kalimat dulu, baru nanti di ujungnya ada sitasi. Biasanya menghubungkan istilah ini, saya menggunakan stylenya APA, itu menggunakan notasi dan untuk menghubungkan lebih dari satu penulis. Ada juga sitasi awal, sumber sebagai subjek. Jadi nama orangnya di depan, baru diikuti oleh kalimatnya. Semisal Anggi menyatakan bahwa hasil penelitiannya berarti sitasi awal. Kalau sitasi akhir, pernyataan dulu, baru dalam kurung Roro gitu ya. Baik. Kemudian ada format sitasi tambahan. Jadi kalau di APA sebenarnya beda style, beda pedoman, beda penuntun ya. Kalau APA yang kita adopsi dalam pedoman penulisan skripsi, ada perubahan struktur sitasi. Jadi untuk satu atau dua lebih penulis, ini tidak ada perubahan struktur. Tapi kalau lebih dari dua penulis, maka ada perubahan struktur. Sitasi pertama berbeda dengan sitasi selanjutnya. Contoh pertama ditulis lengkap seluruh penulis. John Smith Brown tahun 2002. Tapi kalau eh, yang kedua, yang selanjutnya ditulis hanya penulis pertama saja, John et al. 2002. Jadi kalau si John, Smith, and Brown muncul berkali-kali, maka kemunculan berikutnya hanya dituliskan Jones et al. Nah, kalau kita menggunakan Mendeley, kita menggunakan Jutero, ini sudah otomatis, tidak perlu kita edit secara manual. Enak ya menggunakan reference manager. Kalau di pasca sarjana, style yang digunakan beda lagi. Saya lupa stylenya apa. Kalau di kemunculan pertama, sama, lengkap seperti ini. Ada John, Smith, Brown, and 2002. Tapi di kemunculan berikutnya, namanya bukan John et al., tapi jadi Opchit atau Lochit. Jadi itu jauh lebih susah. Dan biasanya harus ada footernya juga. Jauh lebih repot. Kita mengadopsi API jauh lebih sederhana. Kayaknya itu baik untuk Anda menggunakan stylenya si APA. Ini contohnya sitasi awal dan juga sitasi akhir. Untuk awalnya seperti ini. Kalau awal, nama dulu, baru dalam kurung. Kalau akhir, dalam kurung dulu, nama, koma, baru tahun. Ini untuk yang first time in text. Kalau yang untuk yang kedua, subsequent time in text, maka untuk yang satu atau dua tidak ada perubahan. Tapi kalau untuk yang lebih dari dua akan ada perubahan. Begitu pula dengan sitasi akhir, satu kedua tidak perubahan. Tapi kalau untuk yang lebih dari dua authors, biasanya akan ada perubahan diganti dengan et al.
et al. Untuk bahasa asing, kalau bahasa Indonesia menggunakan DKK. Kalau di prodi biologi di pedoman, setahu saya karena kita mengadopsi APA, maka yang kita gunakan et al. Ya, bukan DKK. Kita tidak terjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi nanti mungkin kita harus cross check kembali untuk pedomannya. Itu yang saya tahu. Jadi masih menggunakan et al. Bukan DKK. Nah, ini sebenarnya kata kerja ya. Jadi hal lain terkait dengan sitasi. Yang pertama, penggunaan kata dalam sitasi, hasil penelitian dan teori. Ini ada kata-kata yang harus digunakan. Jadi kalau hasil penelitian berarti harus menggunakan demonstrated ya. Tapi kalau teori atau spekulasi, kita bisa menggunakan argued dan lain sebagainya. Sebenarnya ini contoh saja. Kata-kata lain banyak sekali. Kemudian parafrase kalimat dari sumber menggunakan kalimat Anda sendiri. Ini untuk mencegah plagiarisasi. Jadi kita harus membuat kalimat kita sendiri dengan cara memparafrase kalimat dari sumber yang sudah kita baca. Baik secara kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Nah, ini ada format kutipan langsung. Kita jarang sebenarnya menggunakan kutipan langsung. Lebih banyak menggunakan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung, ini ada pedomannya sebenarnya. Satu kalimat atau kurang lebih dari 40 kata. Baru kita bisa kutip secara langsung. Harus Anda beri tanda petik di awal dan akhir kalimat. Contohnya di sini nih. Contohnya ada di sini. Roosevelt, Villa, and Wiseman report that participant just a model without visible tattoo as more attractive, athletic, and intelligent than the same model found in with the tattoo. Ini ada tanda petik sebelum dan juga sesudahnya. Tapi kalau satu paragraf atau lebih dari 40 kata tanpa tanda petik, namun identifikasinya dibedakan dengan paragraf lain. Tidak ada tanda petik, ini sama ya kutipan langsung. Kalau lebih dari 40 kata dan hampir satu paragraf, kita tidak perlu menambahkan tanda petik, tapi untuk tulisannya kita buat agak menjorok ke dalam. Itu format kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung berarti kita memparafrase dari kalimat yang ada, kita rubah strukturnya menjadi kalimat kita sendiri. Nanti juga kalau ada kesempatan, saya bisa mengajarkan Anda bagaimana membuat parafrase menggunakan artificial intelligence. Ada cerita pengalaman saya mungkin ya. Banyak artikel yang memang membatasi karakter untuk jumlah karakter di abstrak atau jumlah karakter di latar belakang. Sedangkan kita biasanya kalau submit jurnal itu tidak selalu ke satu jurnal langsung berhasil publish. Ada kemungkinan kita akan mencoba ke beberapa jurnal, baik secara bersamaan maupun secara bergantian. Ini dulu sampai selesai baru pindah gitu ya. Kalau sudah di reject, kita pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini gitu ya. Nah, perpindahan ini biasanya abstraknya juga memiliki pedoman yang berbeda-beda. Ada yang mintanya 200 kata, ada yang minta 500 kata, dan lain sebagainya. Kalau kita punya waktu, mungkin asik juga tuh. Kita rubah sendiri, semisal dari 500 direduksi menjadi 200 kata. Mungkin kita bisa olah sendiri, kita rubah sendiri, kemudian kita submit ulang. Tapi kalau kita tidak punya waktu, ternyata ada AI yang bisa membantu kita. Kita tinggal masukkan kata kuncinya, tolong apa namanya buatkan abstrak. Dari abstrak ini yang jumlahnya hanya 200 kata. Nanti dia akan generate sendiri, nanti tinggal kita baca sedikit. Kalau ada yang kurang pas kita edit, kemudian kalau sudah oke semua kita bisa pindahkan ke artikel yang satunya lagi, ke jurnal yang akan kita submit. Itu ada cara praktis sebenarnya. Mungkin nanti bisa saya share kalau ada waktu yang berlebih ya. Baik, kemudian petunjuk penulisan proposal. Harus ada judul, pendahuluan, dan juga metodologi. Judul harus singkat. Ini untuk APA, tidak lebih dari 12 kata. Tapi kalau di prodi biologi, yang saya tahu, nanti kita bisa cross-check di pedoman, ternyata masih bisa diterima ya sampai maksimal 20 kata. Dan mendeskripsikan penelitian secara akurat dan lengkap. Itu judul penelitian. Pada prodi biologi 20 kata kalau tidak salah. Ini juga sama sebenarnya. Terkadang kita
kewalahan juga. Judul yang kita usulkan terlalu panjang. Dan kadang-kadang kita bingung bagaimana cara mereduksi judul supaya pas 20 kata atau 12 kata. Ini juga bisa menggunakan artificial intelligence sebenarnya. Jadi pada Anda pusing gitu kan untuk mengutak-atik segala macam, ya baiknya Anda gunakan artificial intelligence untuk membantu mereduksi kata dalam judul Anda. Ini ada beberapa tunjuk dalam membuat judul. Yang pertama, hindari kata-kata yang tidak penting. Hapus semua. Contohnya sebuah studi tentang nggak penting itu buang aja. Hubungan antara buang. Jadi langsung ke dalam konteksnya, langsung kepada hal-hal yang sifatnya memang relevan dengan isi dari proposal Anda. Kemudian kata pertama ini tolong dicermati. Kata pertama merupakan kunci dari penelitian Anda. Sama halnya ketika Anda membuat berita atau tulisan di media populer ya, di majalah atau di artikel yang ada di Kompas misal, orang biasanya akan lihat dari kata awal. Kalau kata awalnya sudah menarik, mereka akan terus untuk membacanya. Tapi kalau kata awalnya kurang menarik, mereka biasanya akan mengabaikan. Jadi, kata kuncinya, letakkan hal yang paling penting, hal yang paling atraktif pada kalimat awal, di awal kalimat. Gitu. Jadi kalau Anda konsentrasi pada gender stereotypes, maka itu jadi harus muncul di awal kalimat. Kemudian hindari judul yang lucu dan menarik perhatian. Jadi sesuatu yang contohnya seperti clickbait pada berita di internet, judulnya apa, pas kita klik isinya apa gitu ya. Itu harus Anda hindari. Yang lucu-lucu juga harus dihindari. Meskipun sama halnya dengan penggunaan AI dalam penulisan, belum ada kesepakatan yang jelas, belum ada aturan yang jelas. Ini contoh beberapa artikel yang ternyata sukses menggunakan kata-kata lucu dalam artikelnya dan publish di jurnal yang sangat bereputasi, yang sangat-sangat populer. Contohnya ada 53 Shades of Evil, dia diadopsi dari judul film ya. Terus Mirror Mirror on the Walls, terus The Malignant Medulloblastoma, Mirror of them all. Ini juga sama. Banyak banyak hal yang lucu, ada yang judulnya lucu, ada juga yang kegiatan penelitiannya lucu. Contohnya yang bawah. Yang bawah itu supaya pembaca attract ya, supaya pembaca itu interest untuk melihat hasilnya, dia bikin judul yang sangat teknis, sangat operasional, sangat momen ini banget ya, momen apa namanya, momen khusus banget. Jadi cerita tentang bagaimana efek melaksanakan dinner gitu ya dengan mertua terhadap microbiota composition. Ini bagus. Jadi lebih yang sangat teknis sekali. Tapi orang ini saya rasa pinter untuk bisa mengeksekusi hasilnya ya. Sesuatu yang sangat lokal, sesuatu yang sangat sepele bahasanya, jadi artikel yang sangat bagus. Oke, ini beberapa contoh yang menggunakan bahasa yang lucu dan juga unik, tapi ternyata accepted as apa namanya, to publish in reputable journal. Berarti memang kesepakatan untuk menggunakan bahasa yang lucu sebenarnya masih bisa diatasi gitu ya, masih bisa ya bahasanya bisa itu dikulik sedikit lah gitu ya, selama Anda memang mampu untuk bisa membuat tulisan menjadi lebih baik gitu ya. Baik, berikutnya adalah pendahuluan. Ini kita masuk ke ranah yang jauh lebih teknis, jauh lebih rinci. Kita urai satu persatu. Apa sih itu pendahuluan? Pendahuluan itu memberikan alasan atau latar belakang dan orientasi tentang suatu penelitian kepada pembaca. Itu tujuan utamanya. Jadi, untuk bisa memperjelas alasan tadi, suatu pendahuluan mesti mencangkup yang pertama adalah pertanyaan atau masalah penelitian. Kemudian pentingnya masalah penelitian,
Ketiga, alasan empiris mengapa masalah itu muncul. Harus empiris, bukan subjektif. Harus objektif ya. Jadi kalau ada masalah muncul, ada perubahan iklim, ya memang jawabannya harus objektif, bukan subjektif. Bukan berpikir karena kita sudah mendekati akhir zaman, jadi harus bersiap-siap ke apa namanya hari kiamat dan lain sebagainya. Jadi harus objektif, harus empiris, harus ada data penunjang. Ada perubahan iklim, berarti ada data apa yang kira-kira bisa menunjang apakah ada penipisan ozon, lapisan ozon, atau ada hal lain, semisal ada polusi dari metana atau polusi dari CO yang berlebihan. Kemudian hipotesis dan koneksi dengan metode penelitian itu juga harus Anda uraikan. Isinya yang pertama ada pengantar umum, mengapa isu itu penting dan perlu dilakukan. Dari umum dulu, karena yang selalu saya sampaikan berkali-kali, penelitian yang bagus adalah penelitian yang berpikir secara global, tapi kita eksekusi secara lokal. Contohnya, kalau kita ingin penelitian penyu, angkat masalah penyu yang secara umum terjadi di seluruh dunia. Contohnya, semisal kalau kita bicara penyu, penyu itu kan memang sudah masuk dalam hewan yang dilindungi. Itu sebenarnya sudah menjadi masalah umum secara global. Dimanapun, tidak hanya di Indonesia, di Amerika, di Afrika, penyu pasti hewan yang rentan, populasinya terancam. Itu sudah jadi isu umum. Kalau sudah menjadi isu umum, biasanya apapun yang melekat, apapun yang nanti akan kita kaji, pasti akan menarik. Kemudian kita bisa spesifikkan lagi isu umumnya, semisal salah satu penurunan populasi penyu sisik adalah, semisal penyu sisik ya, permasalahan di habitat bersarangnya. Di mana-mana itu, tidak hanya di Indonesia, di Amerika juga sama, Afrika juga sama, Australia juga sama. Masalah pada habitat bersarangnya, habitat bertelurnya. Dari isu umum, baru nanti kita turunkan sedikit ke isu yang jauh lebih spesifik. Semisal isunya, kalau kita bicara habitat bersarang, ada masalah lain. Ada beberapa pulau yang ternyata semisal memiliki karakteristik di mana mangrove-nya sangat lebat di pinggir pantai. Itu masalah spesifik. Tidak hanya di Pulau Seribu, tidak hanya di eh, Indonesia Timur, tidak hanya di Afrika, ini di mana-mana mungkin hal yang seperti ini terjadi gitu ya. Itu isu yang spesifik. Dari situ kita turunkan lagi dan kita eksekusi di Pulau Seribu. Pulau Seribu memiliki karakteristik yang sama seperti itu. Oleh karena itu perlu untuk mengkaji bagaimana dampak dari mangrove yang sangat banyak dalam memberikan akses untuk penyu sisik naik ke daratan dan kembali ke lautan. Nah, ini sebenarnya suatu bentuk outline dari pendahuluan untuk mengkaji masalah yang sifatnya sangat umum, tapi kita eksekusi secara lokal. Kemudian harus ada review dan kajian pustaka, kemudian mengungkap hipotesis, biasanya harus tertuang dalam tulisan di latar belakang, atau pertanyaan-pertanyaan penelitian, serta variabel yang akan diamati. Kemudian ini sebenarnya boleh ada, boleh juga tidak, penjelasan singkat metodologi, agar pembaca bersiap untuk informasi selanjutnya. Nih, untuk review pustaka, pastikan hanya menuangkan pustaka yang relevan. Jadi kalau tadi saya contohkan ada suhu dan juga pertumbuhan, mungkin itu masuk. Jangan Anda tambahkan, tiba-tiba Anda tambahkan apa? Semisal penelitiannya tanaman, Anda masukkan hewan, serangga, patogen, segala macam. Ini tidak relevan. Silakan dibuang. Kemudian hanya mensitasi poin penting saja, satu poin pada satu kalimat, bukan memberikan deskripsi yang rinci. Jadi ketika Anda baca, bukan semuanya harus Anda tuangkan. Anda harus bisa meng-highlight mana yang penting dan itu yang Anda tuangkan. Intisari saja dari apa yang sudah Anda ketahui atau Anda baca. Kemudian alur tulisan adalah alur logika, bukan kronologis, bukan dari tahun yang paling lampau hingga tahun yang sekarang, tapi alur logika. Alur logika bagaimana satu kalimat dan kalimat yang lainnya saling terhubung secara logis gitu ya.
hingga menghasilkan suatu tulisan yang sifatnya deduktif dari umum ke khusus gitu. Itu beberapa poin untuk menulis latar belakang. Ini contohnya, ada masalah umum yang disampaikan, ada state of the art dari penelitian yang sebelumnya, kemudian ada gap juga yang diungkapkan di sini. Biasanya masih kajian umum, ternyata ada beberapa yang belum diteliti. Kalau tadi yang contohnya penyu, gapnya itu kajian untuk mangrove belum banyak diteliti. Kemudian ada pentingnya dari penelitian harus di-highlight di sini sehingga pembaca juga bisa mengetahui pentingnya penelitian, dan juga terakhir ada tujuan dan hipotesis. Ini some common pitfall in writing and introductions. Yang pertama, providing unnecessary background information, telling the reader what they already know or what they do not need to know. Ini juga harus Anda pastikan. Exaggerating the importance of the work. Ini juga sering terjadi. Jadi Anda kadang-kadang sering mau lebih-lebihkan. Oh, ini penting secara konservasi, padahal penelitiannya cuma populasi owa Jawa di Bodogol yang sudah dikerjakan bertahun-tahun, dan setiap tahun itu dikerjakan oleh setiap orang. Tapi Anda selalu menekankan bahwa penelitian ini dampak secara konservasinya sangat bagus. Nah, ini harus Anda kurangi lah gitu, jangan terlalu berlebihan. Failing to make clear what research question this paper is trying to answer. Ini juga sama. Saya sering kali mendapatkan banyak komentar dari reviewer terkait dengan what is it? Clear inian ya, clear justification terkait dengan pertanyaan riset ya, pertanyaan penelitian yang saya buat. Nah, ini harus Anda coba untuk praktekkan kali, coba untuk latih gitu ya, bagaimana membuat pertanyaan penelitian itu menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah dipahami, dan bisa kita turunkan menjadi testable prediction gitu ya. Kemudian kita mungkin lewati fase daftar pustaka. Kita langsung lompat ke material and methods. Dari methods itu biasanya yang kita tuangkan ada beberapa poin. Pertama, describe how the result were generated. Ini harus kita describe, harus kita jelaskan bagaimana data akan kita peroleh. It should be sufficiently detailed. Harus sangat-sangat detail. Jadi bukan semacam PowerPoint yang kita tuliskan poinnya saja, tapi harus detail langkah-langkahnya, termasuk alat yang digunakan, modelnya apa, mereknya apa, bahkan mungkin termasuk penempatannya seperti apa, pengambilan datanya kapan, harus detail. Semua harus disampaikan secara detail. Yang tujuannya sebenarnya tidak apa namanya, tidak lebih tidak bukan ya untuk inian, untuk memperjelas bahwa secara validitas penelitian sudah terpenuhi. Artinya semuanya tidak ada bias, semuanya tidak ada salah prosedur, semuanya tidak ada salah dalam penggunaan alat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada validitas untuk pengukuran, validitas untuk subjek ya, pemilihan sampel, dan juga validitas untuk apa namanya, prosedur tidak salah. Jadi semua disampaikan secara detail, tujuannya untuk bisa mengungkap bahwa penelitian ini sudah bebas dari ancaman terhadap validitas penelitian. Poin yang berikutnya, not require explicit step-by-step instruction but rather references to prior publication. Jadi memang tidak perlu ada explicit step-by-step instruction gitu kan. Tidak perlu ada, semisal kalau kita menggunakan PCR, kita tidak perlu mencantumkan bagaimana cara kerja PCR secara detail dari awal, dari menyalakan PCR sampai nanti mematikan PCR. Kita cukup apa namanya, menyampaikan instruksi yang detail dari referensi-referensi yang ada sebelumnya pada publikasi sebelumnya. Okay, a good method should describe what will be done and how it will be done, justify the experimental design and statistical considerations such as sampling plans, analysis method used should be explained. Ini adalah ciri dari good methodology. Jadi apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana itu dilakukan, kemudian menjustifikasi eksperimental desainnya apa, terutama yang penelitian yang eksperimen, maka harus diungkap
eksperimennya apa, apakah kuasi atau true eksperimen, kemudian desainnya apa, apakah RAL, RAK, faktorial, dan lain sebagainya, kemudian kelompoknya seperti apa, kelompoknya ada berapa, kontrolnya ada berapa, dan apakah ada replication yang Anda gunakan atau repetition yang Anda gunakan. Dalam penelitian, itu ada replication, ada repetition. Apa bedanya? Replication itu menambah sampel. Jadi kalau ada 10 sampel, berarti ada 10 replikasi. Kalau repetition, satu orang diambil berkali-kali. Repeatnya sampai 5 kali berarti repetition. Nah, kalau repetition dan replication, ini nanti analisisnya juga berbeda. Analisis untuk replication dan repetition itu tidak sama. Untuk repetition biasanya kita menggunakan analisis repeated. Bisa itu ANAVA, bisa itu UGT, bisa itu yang apa namanya non parametrik dan lain sebagainya. Tapi biasanya kita selalu menghindari repeated eh, desain ya, karena pertama ada benturan dengan etik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau ada satu individu berkali-kali diukur, berkali-kali diuji, berkali-kali diberikan perlakuan, pasti akan menimbulkan efek kelelahan atau efek kepakaran. Jadi kita harus hindari itu. Jadi kita lebih suka menggunakan replication, menambah sampel dibandingkan menggunakan satu sampel berkali-kali dalam konteks perlakuan. Kemudian statistical consideration ini sangat penting. Saya pernah submit ke jurnal di Inggris untuk ininya bagus, apa namanya, isu yang diangkat bagus, di-appreciate oleh mereka terkait dengan isunya sangat menarik, tapi dia bilang however gitu kan, eh, dia bilang untuk statistical analisisnya masih sangat-sangat apa namanya jelek gitu dia bilang, masih amatir dia bilang kayak gitu. Jadi rekomendasinya tolong Anda perbaiki dulu analisisnya, kemudian Anda submit kembali ke kami gitu. Jadi sangat penting. Bisa jadi gara-gara kita salah memberikan atau membuat desain untuk statistik, kita gagal untuk bisa publikasi di jurnal yang bagus. Ya contohnya ya saya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? It's kelewatan. Oke, detailnya untuk metodologi ada description of the site, ini harus Anda utarakan, lokasi pengambilan data, description of the survey or experiments, kemudian description of the laboratory methods, start from the simplest to the more complex ones. Jadi mulai dari yang paling sederhana sampai ke paling yang kompleks. Description of the statistical methods used, ini juga harus disampaikan. Ini some common pitfalls in writing materials and methods. Yang pertama, method section are often overly brief, sangat singkat sekali, and lacking in detail, tidak terlalu detail. Ini biasanya jadi masalah. And treating the method as a chronological history of what happened. Jadi kita bikinnya alur kronologis dari yang paling awal sampai yang paling akhir gitu ya, bukan mengacu kepada sesuatu yang sifatnya apa namanya tadi itu memperjelas lokasi segala macam, tapi kita mengurutkan dari proses kerja kita, kayak panduan praktikum lah bahasanya, tapi dari awal sampai akhir. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya izin bertanya, Pak. Tapi ini tadi terkait sama sitasi. Jadi kan untuk sitasi itu kan kata Bapak yang pertama itu ditulis secara lengkap. Nah, tadi di contoh itu sitasinya yang penulisnya itu cuma 3. Gimana kalau misalnya dalam suatu artikel atau jurnal gitu ya, Pak, yang kita kutip, dia itu penulisnya lebih dari 3 gitu. Misalnya kayak 5 atau 6 atau lebih dari itu gitu, Pak. Atau apakah kita tetap menulis secara lengkap nama penulisnya pada bagian pertama apa gimana, Pak? Iya, pertanyaannya sangat bagus. Mungkin tadi saya kurang baik dalam menyampaikan kali ya. Sebenarnya tadi bukan tadi, sebenarnya untuk yang ditanyakan Anggi, memang untuk penulis yang lebih dari 3 sampai 5 itu semua ditulis di awal.
Jadi kalau ada 3 berarti John, Smith, dan Brown tulis. Kalau ada 5 juga sama. Nanti Anggi, Faisal, Fajar, dan semuanya ditulis ya. 5-5 ditulis untuk yang di awal. Tapi kalau lebih dari 5, 6 atau lebih sebenarnya, maka yang ditulis hanya Anggi saja. Anggi et al. Baik yang di awal pertama kemunculan maupun di subsequent kemunculan. Itu yang ditulis hanya Anggi saja. Kalau lebih dari 6 penulis. Tapi kalau di kisaran 3 sampai 5, maka 5-5-nya untuk first time in text itu harus dituliskan. Anggi, Faisal, Roro gitu ya. Semua 5-5-nya ditulis semua. Baru di subsequent time in text, baru kita tulis hanya Anggi saja. Itu ya, dia. Itu untuk yang citasi. Semoga terjawab. Oke, Pak. Makasih, Pak. Terjawab, Ya. Pak. Ada lagi? Dari saya cukup sih, Pak. Mungkin Ya. dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Dari yang lain ada? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, saya rasa cukup materi yang saya sampaikan. Berarti materi terakhir sekaligus menutup perkuliahan metodologi penelitian. Minggu depan kita konsentrasikan untuk menyelesaikan tugas ya, tugas yang diberikan oleh tim Medlit, saya dan Bu Reni. Semoga cukup. Kita punya waktu sekitar 2 minggu. Sebentar, saya cek di ini dulu kali ya. Kalender dulu, cek kalender.